Halo Taurus, untuk di bulan Januari 2019 ya, kali ini buat kalian Taurus, selamat tahun baru. Dan buat kalian yang mau konsultasi private reading bisa hubungi line ataupun Instagram aku sudah taruh di foto ataupun deskripsi di bawah judul. Jadi yang mau konsultasi bisa tanya-tanya lewat line dan Instagram. Seperti biasa Taurus, aku bakal bacain yang di atas itu adalah asmara percintaan kalian. Yang di bawah ini adalah keuangan dan karir kalian. Oke, aku bakal bacain bottom of the deck-nya. Untuk Taurus, aku ngelihat gini. Sebenarnya banyak sekali kebingungan kalian ya di bulan Januari ini. Mungkin di akhir-akhir tahun ini banyak sekali hal yang membingungkan diri kalian, membuat kalian meratapin ya keadaan apa yang harus kalian lakukan, apa keputusan yang harus kalian ambil. Nah, kalian kebingungan gitu. Jadi intinya di bulan Januari ini, di tahun 2019 ini banyak mempertimbangin akan ngambil keputusan apa, akan melakukan hal apa, akan bertindak seperti apa. Kalian banyak berkompromi lah sama keadaan, sama diri kalian sendiri. Jadi benar-benar dalam keadaan situasi seperti ini harus benar-benar rileks, nggak bisa dalam keadaan kacau, pikiran yang gimana-gimana, tapi harus rileks gitu, benar-benar tenang. Jadi kita bisa untuk ngambil keputusan, tapi kalau dalam keadaan kacau, bingung, ya kacau balau, pikiran yang nggak tenang, nah akan bisa ngambil keputusan yang salah. Jadi jangan sampai keputusan itu salah. Usahakan kekuatan pikiran kamu, hati kamu tuh sinkron dan dalam keadaan yang baik, lagi tenang, rileks gitu ya. Itu bottom of the deck-nya. Dalam asmara, aku melihat gini. Dalam satu hubungan, kalian itu banyak sekali berantem. Ya, bulak-balik berantem terus. Dan banyak sekali perdebatan yang sebenarnya nggak terlalu besar, tapi dibesar-besarin gitu. Masalah yang kecil jadinya dibesar-besari. Dan ini menyangkut soal mungkin ini aku ngelihat orang di masa lalu ya Taurus. Kamu banyak overthinking sama orang di masa lalu kamu. Mungkin ini yang sendiri ya, yang single, banyak pikiran di masa lalu, banyak kepikiran masa lalu, dan kamu sebenarnya mau stabil dengan orang ini. Ya kan, mau stabil dengan orang ini, tapi lagi-lagi kamu kayak bingung harus bagaimana gitu, harus lanjut apakah memang hubungan ini memang harus ya yang namanya mantan ya mantan aja lah gitu, nggak usah dilanjutin. Karena apa? Kamu bingungnya itu kalau diperpanjang dengan mantan juga berantem, nanti ujung-ujungnya berantem gitu. Kayak takut-takut, ibaratnya gini, mau berkomunikasi, mau jalan bareng atau mau ketemu lagi tuh kayak takut-takut karena sudah banyak berantemnya dari dulu. Sudah banyak masalah gitu. Nanti kalau dilanjutin lagi berantem lagi. Jadi kamu ngerasa overthinking nih saat ini. Kamu pengen stabil gitu, pengen satu hubungan yang stabil dengan orang di masa lalu, ya, yang sendiri. Mungkin kamu mau yang stabil dengan orang ini. Cuman masalahnya adalah di problem. Kalian berdua nggak sinkron, selalu berantem. Berantemnya hal kecil tapi merembet kemana-mana. Tapi niat di dalam hati tuh pengen stabil. Nah itu yang buat susah ya. Bingung gitu jadinya. Kayak mau dilanjutin tapi nanti berantem lagi. Tapi kalau nggak dilanjutin masih keinget-inget lagi. Jadi overthinking gitu. Nah kalau misalnya yang berpasangan, yang berpacaran, hubungan ini sudah banyak berbeda pendapat. Kalau dibilang hubungan ini sudah stabil, iya. Serius, iya. Cuman kenapa kalau yang namanya hubungan serius itu selalu ada berantemnya, selalu ribut. Nah, terkadang yang buat ribut itu
nggak nyambung dengan serius atau tidak serius. Yang PDKT-an aja bisa berantem. Jadi bukan karena serius atau tidaknya hubungan bisa berantem, enggak. Mau dia serius, mau dia main-main, ya namanya berantem, yang namanya masalah ya bisa kapan aja, bisa datang aja gitu. Enggak cuman orang yang serius, enggak cuman orang yang PDKT, enggak orang yang cuman main-main. Ya namanya punya hubungan itu kan 2 orang, jadi 2 kepala. Satu nggak cocok, satu iya satu enggak kan berantem, gitu kan. Jadi bukan berarti disinkronkan dengan, bukan berarti kalau hubungan itu serius, nggak ada berantem, enggak. Ya namanya serius itu jalannya sudah mengarah ke masa depan. Tapi yang namanya keseriusan, main-main atau PDKT itu tidak bisa disinkronkan dengan problem. Yang namanya problem, masalah, cobaan itu selalu ada. Bukan karena harus serius aja. Jadi jangan berpikir kalau dia serius sama aku, kenapa hubungan kami selalu berantem? Berarti kan nggak serius. Nah itu salah, itu adalah pendapat orang yang salah. Itu pemikiran yang salah. Jadi bukan berarti hubungan yang serius tidak ada berantem, atau hubungan yang serius bukan berarti tidak ada problem. Jadi mau dia PDKT, mau dia main-main, mau dia serius, ya kamu sama siapa aja juga bisa berantem, sama orang tua juga bisa berantem kan. Jadi yang namanya problem itu bukan karena serius atau tidak serius, tapi yang namanya problem karena masalah. Masalahnya itu apa, dan itu yang harus diselesaikan. Bukan alasannya karena nggak serius dalam menjalani hubungan, enggak. Jadi Taurus ini, kamu yang berpacaran, jangan berpikir ini orang nggak serius kak, makanya kami sering berantem. Nah itu salah, itu yang salah. Jadi rubah cara berpikir kamu. Bukan berarti kalau kalian banyak berantem, dia tidak serius, itu salah. Kalau dibilang serius, serius. Hubungan ini serius. Tapi kalian harus bisa menyelesaikan setiap masalah. Jangan setiap masalah dirembetkan kemana-mana gitu loh. Akhirnya apa? Kamu membuat diri kamu ya banyak pikiran dan gak tenang sendiri karena masalah itu gitu. Jadi harus diberikan solusinya, harus bicara, ketemu, baik-baik, ngobrol, pecahin masalahnya. Apa sebenarnya kendala kalian berdua? Jangan cuman ya pendapatnya A, satu lagi B, maunya A, maunya B. Jadi nggak sinkron. Itu sebenarnya yang membuat rumit dan jatuhnya nggak sinkron kan. Kalau yang karir dan keuangan, aku melihat gini. Kalau dibilang stabil, keuangan kamu stabil. Cuman kalau misalnya kamu tidak pintar-pintar untuk menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran, gimana? Jangan sampai kamu kalau misalnya di akhir bulan minus, kamu juga yang pusing. Kalau aku sih melihatnya ini keuangan dan karir si Taurus aman-aman aja. Tapi usahakanlah tetap stabil gitu, tetap stabil gitu. Jadi konteksnya nggak menurun tapi stabil. Aku melihat memang stabil ya. Yang namanya stabil itu tidak naik, tidak turun. Nah, jadi tetap seperti itu. Ibaratnya karir dan keuangan kamu nih lagi masa-masanya cari aman aja deh gitu. Jadi keuangan kalian masih aman-aman aja. Tinggal bagaimana kamu kalau misalnya keuangan kamu masih aman-aman aja, kalau memang mau ada tabungan, ada kayak kebutuhan lain, ya kamu harus pintar-pintar manage diri dalam keuangan itu gitu. Pintar-pintar menata. Jadi kamu nggak masuk ke dalam kebodohan kamu sendiri karena mengeluarkan uang terlalu banyak juga. Kamu sendiri yang bingung nantinya. Dan di sini jangan terbawa oleh keinginan kamu yang terlalu besar. Misalnya kamu
pengen misalnya, kamu ada usaha ya, ada usaha gitu, kamu pengen mencapai target tuh dalam sebulan 20 juta, tapi 20 juta ini nggak dapet. Nah, terakhir kamu depresi sendiri. Kamu merasa diri kamu tuh, nggak sanggup atau nggak mampu membuat ambisi kamu tuh tercapai. Jatuhnya kamu merasa menyerah sendiri nanti. Kamu masuk ke dalam, eee hal yang menurut kamu kurangnya banyak gitu. Jadi kamu kayak, pikiran kamu jadi nggak luas. Kamu di dalam, lingkaran yang merasa diri kamu tuh kurang banget di dunia ini. Nah, kalau orang merasa kurang banget di dunia ini ya, merasa terlalu kurang juga, itu terkadang membuat manusia tidak berusaha. Jatuhnya malas-malesan. Nah, jangan sampai kamu males-malesan karena ekspektasi kamu yang terlalu gede membuat kamu menyerah sendiri. Kalau di sini walaupun misalnya aman-aman aja tidak naik dan tidak turun, tapi kamu tetap kamu itu tetap usaha keras, jangan sampai menyerah. Makanya aku bilang jangan sampai kamu masuk ke dalam kekurangan diri kamu yang nggak bisa mencapai target seperti kamu inginkan. Nanti kamu sendiri yang menyerah. Karena walaupun keuangan ini stabil, tidak naik, tidak turun, tapi harusnya lebih kerja keras lagi gitu. Oke. Segitu aja buat Taurus ya. Kalau untuk asmara, aku bisa bilang bukan karena serius atau tidak serius dalam problem. Yang namanya problem, yang namanya berantem itu sama siapa gitu, nggak cuman orang yang serius atau tidak serius. Jadi jangan salah kaprah. Dan untuk yang sendiri, kalau memang kamu sama masa lalu ini belum oke, kamu misalnya belum move on, tapi ya jangan sampai terulang lagi gitu, masalah yang sama lah. Kalau kamu memang pengen stabil sama mantan kamu, usahakan dibicarakan baik-baik gitu. Kalau memang tidak ada titik temunya lagi, ya sudah, kamu let go. Jangan sampai bertahan sama apa yang kamu rasa udah nggak nyaman, tapi kamu mempertahanin itu ya percuma aja sih, nyakitin diri sendiri ya, kayak gitu. Jadi buat yang berpasangan atau yang punya yang sendiri, apapun masalahnya seharusnya dibicarakan, bukan cuma dipikirin gitu, diomongin maunya gimana, dan ada titik temunya. Jadi nggak ada kesalahpahaman, udah salah paham tapi ingin dipertahankan gimana loh. Salah pahamnya udah banyak banget, tapi kalian ingin mempertahankan hubungan itu kan jatuhnya nggak nyaman sendiri. Akhirnya pikiran-pikiran negatif terus menaungi diri kalian gitu. Jadi jangan sampai hal ini terjadi untuk di asmara kalian Taurus di 2019. Oke? Segitu aja buat Taurus. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you.